Tempat belajar yang sangat asik, YouTube channel Soli Supriyadi saat ini akan memberikan pembelajaran mengenai bab pertama atau bab 1 dari Ilmu Pengetahuan Alam Jilid 2 untuk kelas 8. Jangan lupa subscribe, juga like dan komen, share kepada kawan-kawan kalian atau teman-teman kalian, dan boleh juga kalian share ke Instagram, Twitter maupun Facebook. Para siswa SMP, negeri maupun swasta kelas 8, saat ini kita akan membahas mengenai bab 1 kelas 8 dengan akan membuka tabir gerak pada tumbuhan. Nah, jadi pada makhluk hidup yang telah dibahas sebelumnya, setiap makhluk hidup itu melakukan gerakan, ya, baik manusia, hewan, dan sekarang kita buka mencari tahu gerak pada tumbuhan. Untuk mengetahui gerak pada tumbuhan, sebaiknya kalian baca dulu buku IPA kelas 8, ya. Bab pertama semester pertama. Atau kalian juga dikala kalian bermain-main ke daerah perkebunan atau ke pesawahan, bisa kalian mencari tahu apakah tumbuhan itu bergerak, begitu kan ya. Kalau kalian pernah menyelidiki, ya, di pesawahan atau di perkebunan, ternyata gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3 macam, gitu ya. Jadi ada 3 macam gerakan yang dilakukan oleh tumbuhan. Yaitu gerakan endonom, gerak higroskopis, dan gerak esionom. Nah, itu 3 gerakan yang terjadi pada makhluk hidup, khususnya pada tumbuhan. Anak-anakku sekalian, para pencinta YouTuber, ya. Nah, yang pertama kita harus mengetahui yang bagaimana sih gerak endonom, ya. Nah, gerak endonom, kalau kalian pernah memperhatikan pada tumbuhan, adalah gerak pertumbuhan daun dan gerak rotasi sitoplasma atau siklosis pada sel daun, khususnya yaitu pada Hydrilla verticillata, dapat diketahui dari gerak sirkulasi klorofil, gitu ya. Di dalam sel, gerak ini terjadi secara spontan dan tidak diketahui penyebabnya atau tidak memerlukan rangsangan dari luar, gitu ya. Jadi gerakan ini adalah gerakan yang spontan tanpa ada
penyebab rangsangan dari luar makhluk hidup tersebut atau dari tumbuh-tumbuhan tersebut. Gerak yang demikian disebut gerak endonom. Begitu ya, disebut gerak endonom. Rangsang pada gerak endonom diduga berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Ya. Jadi diduga ada gerakan atau kerangsangan dari dalam tumbuhan itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah gerak higroskopis. Nah, apa sih gerak hidrokopis? Ya. Gerak hidrokopis itu merekahnya kulit buah-buahan yang sudah kering pada tumbuhan polong-polongan. Nah, ya. Nah, itu yang saya tampilkan itu adalah gambar polong-polongan. Nah, ini pecah ya. Setelah pecah, sebelumnya kan tidak pecah. Nah, ini pecahnya tersebut itu karena ada rangsangan. Beliau merekah, lalu biji-bijinya itu setelah merekah akan pada keluar. Membukanya dinding sporangium atau kotak spora pada paku-pakuan. Nah, begitu ya. Ini pun merupakan gerakan, begitu ya. Membentang dan menggulungnya gigi-gigi peristoma pada sporangium lumut adalah contoh-contoh dari gerak higroskopis. Begitu ya. Gerak higroskopis adalah gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh perubahan kadar air. Perubahan kadar air di dalam sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata. Begitu ya. Gerak hidroskopis adalah gerak bagian tubuh tumbuhan karena perubahan kadar air. Gitu. Nah, perubahan kadar air di dalam sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata. Jadi kalau adanya pengerutan, kekurangan kadar air yang tidak merata, maka akan terjadi suatu gerakan. Nah, yang selanjutnya adalah gerak esionom. Ya, gerak esionom. Yang bagaimana gerak esionom pada tumbuh-tumbuhan? Nah, saya sudah perintahkan kepada kalian, coba kira-kira dicari tahu ya, antara pengalaman kalian di lapangan dengan baca-baca di buku. Gerak esionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari lingkungan sekitar. Nah, jadi disebabkan adanya rangsangan. Rangsangan itu apa saja? Bisa sinar matahari, bisa adanya air, bisa adanya gaya gravitasi bumi. Itu adalah merupakan rangsangan-rangsangan yang diberikan
pada tumbuh-tumbuhan. Berdasarkan jenis rangsangannya, ya. Nah, jadi ada beberapa jenis rangsangan yang terjadi pada tumbuhan. Gerak esionom dapat dibedakan menjadi gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Nah, itu jadi ada 3 gerakan. Begitu ya. Itu yang pertama adalah gerak tropisme. Ya. Apa gerak tropisme? Kita dari bahasanya sudah bisa menerka tropis, gitu ya. Gerak tumbuhan dapat diamati melalui beberapa gejala. Salah satunya adalah arah tumbuh-tumbuhan. Arah apanya? Yaitu arah gerakannya. Ya. Arah gerakannya. Arah tumbuh-tumbuhan dapat berubah karena pengaruh lingkungan. Lihat gambar ya. Mengapa tumbuhan di jendela ini selalu mengarah keluar mencari sinar matahari? Nah, ini adalah suatu gerakan. Contoh tumbuhan yang diletakkan dekat jendela, batangnya tumbuh menuju cahaya. Ya, jadi dia mencari cahaya, begitu ya. Untuk apa? Ya, untuk kebutuhan tumbuh-tumbuhan. Cahaya merupakan rangsang yang datangnya dari luar tumbuhan, gitu ya. Nah, itu contoh pada gambar. Ya, dari mana sinar datang, maka tumbuhan itu akan mengarah ke sinar, begitu ya. Gerak tumbuhan yang arah gerakannya dipengaruhi arah datangnya rangsang dari luar disebut tropisme. Gitu ya. Sekali lagi disebut tropisme. Jika arah gerak tumbuhan mendekati rangsang, itu disebut gerak tropisme positif. Dan sebaliknya, ya, sebaliknya bila atau jika arah gerak tumbuhan menjauhi rangsang disebut gerak tropisme negatif, begitu ya. Jadi bila menjauhi rangsang, ya, itu negatif. Berdasarkan jenis rangsangannya, gerak tropisme dibagi menjadi geotropisme dan gravitropisme, ya. Gravitropisme. Hidrotropisme, tigmotropisme, kemotropisme, dan fototropisme adalah heliotropisme, gitu ya. Nah, itu merupakan jenis-jenis rangsangan yang dipengaruhi oleh lingkungan. Sampai di sini para pencinta YouTuber ilmu pengetahuan alam dalam rumah belajar, ya, dengan sistem pembelajaran yang sangat asik. Sampai di sini dulu ya, pengunjung jangan lupa subscribe dan like, ya. Tempat belajar ilmu pengetahuan alam mohon undur dari para pencinta YouTuber.